Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra ini di Taman Jannah Menara Langit, 9 Juni 2026 Selasa, 23 Zulhijjah 1447. 7 hari lagi 1 Muharram 1448, tahun baru Islam. Ya, kita evaluasi umat Islam Indonesia hari ini. Kenapa umat Islam Indonesia hari ini terpuruk? Negara yang 80% umat Islam. Ya, pertama-tama Islam yang ada di Indonesia ini Islam yang dari Eropa. Jadi Islam yang sudah mengembangkan 4 mazhab. Lalu dari 4 mazhab itu melahirkan Torekoh yang berasal dari Eropa juga. Jadi dulu 8 abad Islam itu menguasai Eropa. Jadi 80 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka kekuasaan Islam di Madinah runtuh dengan terbunuhnya Sayyidina Husain. Lalu berkibarlah Islam Romawi, mulai dari Khalifah Muawiyah sampai hari ini. Islam ada di Rusia, di Turki, masih ada di seluruh Eropa, walaupun mereka sudah menjadi Islam Eropa gitu. Islam Eropa itu ya sama Injil kan ada 4 Injil, kita ada 4 mazhab. Lalu dan kita nggak tahu lagi Islam yang sebenarnya hari ini. Jadi hari ini kan perintah yang namanya Islam itu orang nggak tahu lagi. Yang nuzul Quran, misalnya nuzul Quran itu turunnya 5 ayat di Gua Hira, Iqra. Nah, itu mereka nggak pernah cerita lagi. Lalu kenapa Nabi Muhammad 5 tahun di Gua Hira? Dia menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Lalu dia juga sebelum dia ke Gua Hira itu dia dikenal jujur, orang jujur. Nah, hari ini umat Islam kita, satu, tidak jujur. Kedua, tidak menjauhkan diri dari maksiat, malah lebih serakah dari orang kafir menurut kitab ya, menurut kitab. Ada ayat yang menyatakan orang-orang beriman itu lebih serakah dari orang-orang kafir. Dan juga mereka enggak ikro, tidak mau mengerti isi kitab, tidak membaca isi kitab itu. Satu, dia tidak senang membaca ya, umat Islam Indonesia ini. Kedua, ya dia jelas enggak tahu isi kitab. Lalu pembodohan umat terjadi sejak di Eropa ya, sejak di Eropa ketika Islam Mekah mulai mengembangkan cerita-cerita Nabi sebagai hadis. Padahal di kitab itu hadis itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan kebohongan umat terhadap pencipta manusia. Pencipta manusia dibilang punya anak gitu-gitu. Itu ayat-ayat yang menjelaskannya namanya hadis di kitab itu. Jadi Quran yang menyatakan sebagai hadis. Jadi Quran itu adalah kumpulan ayat-ayat yang diterima para nabi. Kalau kitab itu keseluruhan dari Al-Fatihah sampai Anas. Dia menjelaskan tentang siapa Rob. Yang diterima Nabi Muhammad di Gua Hira itu kan Iqra bismi Rob.
terus Iqra warob bukal akram rob, lalu di awal dengan alhamdulillahirabbil alamin, ditutup dengan auzubirobbin nas. Jadi kalau orang baca kitab maka dia akan mengenal Rob. Kalau dia tidak baca kitab maka dia mengenal Allah. Allah ini Allah Wahad, semua itu dia ya, semua ini milik pencipta. Rob, pencipta semua ini Rob. Kita ini diciptakan oleh Rob, Robika lazi holak. Nggak ada statement Allah menciptakan manusia atau alam semesta, ini nggak ada. Allahnya mengacu kepada Rob, misalnya di amanah Rasuluh bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna, baru yang lain. Dan juga kepada yang gaib ya, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Nah ini beriman kepada yang gaib nih ya, diri kita ini gaib. Tadi ada penjelasan dari Saiful Karim, sholat yang dihisab itu ya sekarang bukan nanti ya, kita evaluasi hisab itu. Begitu juga Quran, syafaat Nabi Muhammad itu Quran kitab itu ya sekarang syafaatnya kalau kita baca, artinya kita jalankan, bukan nanti. Kalau nanti itu udah ditipu iblis itu. Ya mudah-mudahan kita semua bisa terus memperbaiki diri. 7 hari lagi menjelang 1 Muharram 1448. Mungkin banyak jemaah haji masih ada di kota Mekah nih di tahun baru Islam ini. Mudah-mudahan mereka bisa mengevaluasi diri, mengevaluasi umat, dan mengajak umat untuk membaca, menyampaikan sebagai utusan, yaitu tadi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi kita ini punya perintah menyampaikan dengan resiko ya. Di surat Yasin tuh orang yang menyampaikan, yang mengajak kebaikan dibunuh. Itu sebetulnya isinya. Ini ada orang mati baca surat Yasin yang nggak apa-apa, tapi yang harus tahu isinya bahwa mati itu justru keberuntungan untuk orang-orang yang mengajak kepada kitab. Kita ini kan ketemunya kitab ya, kita nggak ketemu Nabi, nggak ketemu Tuhan, kita ketemu kitab. Nah kitab yang sudah terjaga 15 abad ya kitab yang ditulis 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Huruf aslinya Arab itu sampai sekarang ada gitu. Nah terjemahan itu untuk usaha kita memahaminya ya sedikit demi sedikit. 10%. Kita itu bertahun-tahun baca Quran terjemahan itu udah bagus kalau kita tahu isinya 10%. Nah kalau yang nggak pakai kitab Quran tuh udah ngarang itu, menyesatkan umat udah. Makanya ada kawan saya bilang dasar neraka itu dasar penderitaan ya, penderitaan orang yang menyesatkan umat ya umumnya ulama. Kalau di kitab tuh menjual ayat namanya, untuk menjual dengan harga yang murah untuk mendapatkan dunia ini. Dia nggak percaya hari akhirat. Hari akhirat tuh ya diukur dari sekarang di dunia ini. Jadi nggak misterius gitu loh. Itu kata Saiful Karim ya. Kalau kita sholat ya sholatnya kalau kita hisab baik apa enggak ya kita tahu kelakuan kita. Kalau kita jujur berarti sholatnya bagus. Kalau kita pembohong berarti sholatnya nggak ada efeknya. Ya banyak kan ada kasus ijazah palsu, banyak pendukungnya ya, berarti memang sama sejenis itu makhluknya namanya. Ya sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Andra. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan banyak orang ya mulai membaca, karena Nabi kita dulu merintahnya membaca Iqra. Itu makanya Al-Lazi alamal bil qalam, yang mengajari dengan tulisan. Jadi pencipta kita itu setelah tidak ada Nabi lagi meninggalkan tulisan yang terjaga, yang udah 15 abad itu kitab dijaga memang, dan tidak menyentuhnya kecuali orang-orang dibersihkan. Orang dibersihkan tuh ya kayak Nabi Muhammad 5 tahun di Gua Hira menjauhi maksiat gitu loh.
baru dapat ikro lah. Kalau kita rajin bohong, rajin maksiat, ya nggak ketemu kitab itu memang. Itulah banyak orang munafik. Orang munafik ini kan kita bisa lihat, bisa diukur kalau kita baca kitab. Tapi kalau nggak baca kitab ya nggak bisa diukur. Ya mudah-mudahan Indonesia jujur bisa terwujud setelah 1448 Hijriah ini, kebangkitan umat manusia ya, cahaya timur untuk memelihara alam semesta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun qalami rabbil rahim rabbi adilni murqala sediki wa arini muraja sediki wa jalam ladun kasultana nasira. Terima kasih sudah menonton.